Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pembimbing 1 Prof. Joshua Sabandar, MA PhD. Yang terhormat, Dosen Pembimbing 2 Siti Chotimah, MPD. Izin memperkenalkan diri, saya Sika Fitri Mustika Rahayu dengan NIM 2006090 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Angkatan 2022. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Integrasi Canva dan Problem Based Learning dalam video animasi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa sekolah dasar. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pendidikan matematika berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, dan kreatif siswa. Selain itu, matematika juga memfasilitasi siswa dalam memahami konsep-konsep yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Namun, kenyataannya ketika studi kasus di lapangan mewawancarai salah satu guru di SDN Margahayu 4, yaitu guru kelas 3B, bahwa terdapat rendahnya pemahaman konseptual siswa itu dipengaruhi oleh penggunaan media pembelajaran yang tidak menarik dan monoton, penggunaan media pembelajaran yang terfokus pada buku teks, dan metode ceramah yang mengakibatkan siswa kurang berpartisipasi dan mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika. Nah, di mana kondisi pada pembelajaran saat ini yaitu telah berkembangnya teknologi, sehingga teknologi perlu dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, terutama dalam media. Yang akan saya kembangkan itu adalah media video animasi yang dikembangkan menggunakan Canva dan diintegrasikan dengan model problem based learning sehingga menciptakan pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, kelayakan media video animasi berbantuan Canva dengan model problem based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa sekolah dasar. Yang kedua, keefektifan media video animasi berbantuan Canva dengan model problem based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa sekolah dasar. Yang ketiga, kepraktisan media video animasi berbantuan Canva dengan model problem based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa sekolah dasar. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian Research and Development atau R&D dengan model ADDI. A-nya itu analisis, yang kedua design, yang ketiga development, yang keempat implement, yang kelima evaluation. Subjek pada penelitian ini adalah 35 peserta didik di SDN Margahayu 4, kelas 3. Instrumen pedoman yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara, lembar validasi ahli media dan ahli materi, angket respon peserta didik, dan soal pretest dan posttest. Selanjutnya kita akan membahas hasil kelayakan pada media video animasi. Pengembangan media dilakukan melalui beberapa tahap, termasuk validasi oleh 2 dosen dan 1 praktisi yang berfungsi sebagai validator ahli media dan ahli materi. Dengan hasil menunjukkan persentase kelayakan sebesar 94% yang tergolong dalam kategori sangat valid, sehingga media dinyatakan layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, media yang telah dikembangkan, kriteria validitasnya dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Persentase kelayakan dari hasil uji kelayakan materi memperoleh mencapai 95% dan tergolong dalam kategori sangat valid, sehingga materi dinyatakan layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, materi yang dikembangkan telah memenuhi kriteria validitas dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Hasil uji kepraktisan, siswa menilai bahwa media yang digunakan mudah dipahami, menarik perhatian, dan efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Melalui hasil angket respon siswa, memperoleh presentasi 91%, sehingga media yang dikembangkan dapat diklasifikasikan sebagai media yang praktis untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
Selanjutnya, hasil pretest dan posttest. Hasil yang diperoleh posttest menunjukkan adanya peningkatan kemampuan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Peningkatan tersebut ditunjukkan oleh kenaikan nilai rata-rata kelas dari kondisi awal pretest 39,6 serta meningkatnya persentase ketuntasan belajar peserta didik yaitu posttest menjadi 82,34. Nah, pembelajaran yang dilaksanakan mampu memberikan dampak positif terhadap pemahaman konsep peserta didik. Dengan meningkatnya hasil posttest dapat disimpulkan bahwa model dan media pembelajaran yang digunakan sangat efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selain itu, peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa juga dihitung menggunakan nilai NGEN dengan hasil uji NGEN yaitu skor 0,71 dengan presentase 71,73%. Dengan dikategorikan tinggi. Diperoleh hasil NGEN, terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah penerapan media pembelajaran. Hasil posttest menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibanding pretest, sehingga dapat disimpulkan bahwa media video animasi berbantuan Canva efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Oleh karena itu, berdasarkan hasil uji validitas, kepraktisan dan keefektifan media video animasi yang dikembangkan penggunaan Canva dalam penelitian ini tergolong dalam kategori sangat valid, sangat praktis, dan efektif sehingga diterapkan dalam proses pembelajaran matematika di sekolah dasar. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kelayakan media video animasi melalui penilaian oleh validasi ahli, media, dan materi dengan kriteria sangat layak. Kepraktisan video animasi berdasarkan hasil angket respons siswa sangat praktis menunjukkan bahwa media mudah digunakan, menarik, dan membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Penggunaan video animasi dengan problem-based learning cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa kelas 3 sekolah dasar. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.